wal itsmu adalah kemaksiatan dosa. Ya. Kita baca hadisnya yang ditulis dari Arba'in Nawawi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nasu rawahu Muslim wa an wa bisata ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am faqala istafti qalbaka albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka annasu wa aftauka. Hadisun hasanun ya ruwinahu fi musnadail al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Ya. Jadi yang bawa itu ini derajatnya hadis hasan, kemudian diriwayatkan dalam dua ya kitab musnad. Ya. Diriwayatkan ditulis dalam kitab dua musnad, yaitu yang pertama adalah musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang pendiri mazhab Hambali, kemudian juga musnad al-Imam Ad-Darimi ya. Semua hadis ini adalah para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan, derajatnya adalah hadis hasan ya. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nawas ibni Sam'an ya, An-Nawas ibni Sam'an. Ada yang bilang Sam'an, ada yang bilang Sim'an ya, tapi sama aja ya. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu ya, dari sahabat Rasulullah An-Nawas ya, dari sahabat Rasulullah Nawas bin Sam'an, semoga Allah Jalla wa ala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluqi ya. Al birru itu adalah ya kebaikan ya, al birru itu adalah kebaikan. Al birru husnul khuluqi yaitu kita berbuat baik ya, atau akhlak yang baik. Wal ismu ya, ism itu adalah dosa ya. Mahaka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nasu ya. Sedangkan dosa itu sesuatu kemaksiatan, suatu kejelekan
ya, itu sesuatu yang bisa membuat diri kita menjadi gelisah, ya. Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan kita nggak mau ya perbuatan kita itu ya diketahui, ya dilihat oleh orang banyak, oleh manusia, ya, atau ditampakkan atau diperlihatkan. Jadi kalau kebaikan itu adalah husnul khuluq, ya, suatu perbuatan baik, ya, amalan baik, ya, akhlak yang baik. Tapi kalau dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita perbuat itu ada dua cirinya. Tadi yang pertama, mahaka fin nafsika, itu bikin kita gelisah, yang enggak enak, ya, kepikiran, ya. Wa karihta, yang kedua adalah kita enggak mau biasanya kemaksiatan kita, kesalahan kita itu dilihat orang. Itu biasanya seperti itu. Kemudian di hadis yang lain, ya, ini berbicara masih tentang al-birru juga, kemudian juga al-ismu. Al-birru kebaikan, al-ismu adalah kejelekan, keburukan. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Wabisah ibni Ma'bad, ya. Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridhoinya, ya. Kalau tadi hadis yang atas itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kalau hadis yang kedua ini tadi dua imam tadi, Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ad-Darimi, ya. Jadi dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasulullah. Wabisah bin Ma'bad mengatakan Rasulullah bersabda, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ji'ta tas'al 'anil bir, ya, ji'ta tas'al 'anil bir. Ji'ta artinya kamu datang, ya, kamu datang kepadaku bertanya tentang yang namanya al-bir, ya, kebaikan. Ya, ji'ta itu kamu datang, berasal dari kata ja'a yaji'u, ya, artinya datang. Kemudian qultu, ya, kemudian Wabisah ini menjawab, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini subhanallah. Padahal Wabisah ini belum mengatakan apa-apa, tapi Rasulullah langsung bilang, ya, apakah kamu kesini, ya, kamu datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan, albirru, ya. Kemudian Wabisah menjawab, betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, istafti qalbak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Wabisah, ya, kemudian juga menjelaskan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, ya, tanya bagaimana hatimu. Jadi kebaikan itu ada di hati. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, coba tanya hatimu. Kalau kita biasanya tanya hati kecil kita, ya, biasanya bilang seperti itu. Coba tanya hati kamu, kata Rasul. Istafti qalbak, ya, minta fatwa atau coba minta petunjuk dengan hati kamu, ya. Tanya hati kamu seperti apa. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Jadi al-birru kebaikan, ya, kebaikan ini kata Rasul, matma'annat ilaihin nafsu, ini yang bikin tenang jiwa kita, ya, bikin tentram, bikin enak jiwa kita. Watma'anna ilaihil qalbu, begitu juga hati kita berasa tenang, enak, adem, ya. Kemudian sebaliknya, wal ismu, yang namanya kejelekan, keburukan, kemaksiatan, mahaka fin nafsi, ya, ini yang namanya kejelekan, kemaksiatan yang bikin, ya, diri kita menjadi gelisah. Wa taraddada fis sadri, ya, bikin ragu dalam diri kita, ya. Wa in aftakan nasu wa aftuk, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya menjelaskan kepada kita semua ya bahwasanya kita kalau kita ingin minta fatwa kepada manusia maka mintalah ya. Maka mintalah. Atau ketika ada orang minta pendapat kita, ya, kalau kita memang misalkan, ya, kita mengerti tentang hal itu, maka berfatwalah, maka kasih tahulah, ya, maka tunjukkanlah istilahnya, ya. Jadi di akhir itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau ada ya orang yang datang, ya manusia yang datang, ya saudara kita, teman kita datang minta fatwa, ya. Minta suatu misalkan petunjuk kepada kita, maka berikanlah petunjuk kepada dia. Yang penting petunjuk tersebut senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini, ya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya rahimahullah taala, hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Ya, dulu pernah kita bahas, mungkin ibu yang belum pernah ikut, jawami'ul kalim artinya adalah Rasulullah kalau ngomong sedikit tapi penuh dengan makna, ya penuh dengan arti. Ya ngomongnya sedikit, ya tapi maknanya luas, ya maknanya dalam. Ya kalau kita ya kebanyakan ngomong, ya tong kosong nyaring bunyinya, ya kebanyakan ngomong, ya isinya enggak ada. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba berapa baris, ya tuh baris lebih dikit lah sabda Rasulullah, ya tapi maknanya begitu dalam, mengajarkan kepada kita semua tentang beberapa hal dalam kehidupan kita. Ya, di sini dijelaskan artinya yaitu tentang tafsirul bir, tentang kita mengartikan makna albirru itu apa. Ya, kalau bahasa Indonesia tadi dijelaskan albirru itu adalah kebaikan, ya, kebaikan atau amal baik kita, ya, atau akhlak baik kita. Di sini Rasulullah ya fassaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Nawas bin Sam'an bi husnil khuluq. Ya Rasulullah menafsirkan, menjelaskan albirru itu dengan akhlak yang mulia, ya, atau dengan akhlak baik atau segala perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Ya. Kemudian di hadis yang lain tadi, di hadis Wabisah, Rasulullah menjelaskan yang namanya albirru itu adalah yang bikin hati kita tenang, ya, yang bikin jiwa kita tentram. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Bahwasanya dua-duanya betul. Ya Rasulullah meluaskan arti albirri di sini. Ya. Yang pertama, ya albirru muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Ya bahwasanya namanya albirru di sini ya adalah kita berbuat baik. Ya, kita muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Kita muamalah dengan orang lain dengan baik. Ya, kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan saudara kita, dengan orang tua, ya, kakak, adik, ya, tetangga, semuanya itu bil ihsani ilaihim, kita berbuat baik kepada mereka, ya. Makanya kalau kita berbakti, berbuat baik sama orang tua, ya, bahasa Arabnya adalah birrul walidain, ya, birrul walidain artinya kita berbuat baik, berakhlak baik, ya. Kita berinteraksi dengan baik kepada kedua orang tua. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis, ya, Bahaz bin Hakim, ya, dari ayahnya, ya, an abihi an jaddihi, dari ayahnya kemudian disampaikan dari kakeknya. Annahu qala, kakeknya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan, ya Rasulullah, ya man abar, ya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik? Ya Rasulullah, man abar. Abar di situ artinya yang paling berhak kita berbuat baik. Tadi asal katanya adalah albirru. Kemudian Rasulullah bersabda, ummuka.
Ya. Qala summa man? Ya. Qala abuka atau abaka. Ya, bahwasanya yang pertama, yang paling harus kita berbuat baik adalah ibumu kata Rasul. Kemudian ditanya siapa lagi wahai Rasul? Ya ayahmu. Ya. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Setelah ibu, setelah bapak, al-aqrab fal aqrab. Ya, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, jadi tadi ada ibu, ada bapak, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, ada keluarga, adik, ya, kakak, kemudian juga tetangga juga dekat sama kita. Ya, bahkan juga teman ada yang dekat dengan kita, ya. Tapi sayangnya ya gara-gara ya harta yang namanya saudara bisa jadi musuh, ya. Bisa jadi bertengkar, bisa jadi lawak. Ya. Padahal Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita semua bahwa jangan kasih secelah pun saudara kita, ya, teman kita untuk menjadi musuh buat kita, menjadi musuh kepada kita. Jadi jangan kasih celah sedikit pun. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita, entah itu keluarga, teman, sahabat, tetangga untuk menjadi musuh. Tapi berikanlah, ya, pintu sebanyak-banyaknya musuh kita untuk bisa menjadi sahabat, menjadi orang yang dekat dengan kita. Nah, itu yang banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ibu, kemudian juga ayah, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian juga albirru bisa diartikan dengan jami'ut ta'ah, ya, az-zahirah wal batinah, yaitu segala amal kebaikan kita baik zahir maupun batin, ya. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kebaikan, ya, sedekah, ya, dengan perbuatan zahir, ya, ngangkat barang orang, ngasih jalan ke orang, ya, bantuin orang, ya, kemudian kata-kata yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, tasbih, tahmid, tahlil semua. Ya, kemudian juga yang batinnya, ternyata ada kebaikan dengan batin hati kita, ya. Senantiasa husnuzon kepada saudara kita, ya, enggak hasad, enggak dengki. Ya, makanya di surah An-Nas ya dijelaskan, ya, bahwasanya kita berlindung dari orang-orang yang dengki ketika dia berdengki. Ya. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian juga Al-Falaq di sana. Makanya dua ayat ini, ya, dua surah ini adalah yang Rasulullah diturunkan ketika itu zaman Rasulullah ada namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain itu adalah orang ketika melihat orang lain itu dengan kebencian, ya, dengan rasa hasud, dengan dengkinya. Jadi matanya itu bukan mata yang biasa, ya, tapi matanya itu mata kedengkian, ya, yang penuh dengan hasud, dengan dengki. Ya, itu ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi di zaman kita, ya. Makanya kalau zaman kita masih ada orang yang masih dengki, masih hasud, itu udah telat, ya, nggak gaul dia, ya, karena dulu zaman Rasul udah ada, ya, udah ada, ya, zaman Rasul udah ada orang seperti itu, yang sampai Allah turunkan surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sampai kalau bahasa kita didukunin, ya, jadi didukunin, ya, Rasulullah itu disihir lah, ya, diracunin kemudian disihir, ya, seperti itu, ya. Jadi ada zahir, ada batin, ya. Makanya tadi yang batin kita, hati kita, pikiran kita, ya, semuanya, ya, bagaimana tadi bahwasanya ketika kebaikan itu bisa membawa ketenangan dalam batin kita.
Makanya senantiasa kita berzikir, ya, senantiasa kita bersolawat dalam hati, ya tenang, gak hasut, gak dengki. Ya orang mau ngapain juga terserah, orang duit dia, ya nggak? Ya Bu. Terkadang ada orang ya beli TV misalkan 60 inch, kita yang panas. Besok gue beli yang 50 inch. Betul Bu. Beli kulkas 5 pintu, kita yang puyeng. Ya. Kalah kontrakan sama kulkas, ya. Dia yang puyeng. Lah biar dia orang dia kerja, ya nggak? Dia punya duit, kecuali belinya pakai duit kita, ya baru kita puyeng. Ini belinya pakai duit dia yang puyeng, ya. Jadi tadi bahwasanya jangan sampai hati kita hasut dengki sama orang, ya, supaya tadi ada ketenangan dalam diri kita. Ya. Kemudian hadis ini para jamaah semua menjelaskan tentang ma'rifatul haqqi minal fitrah, bahwasanya fitrah yang sesungguhnya yang Allah telah berikan dalam diri manusia. Jadi fitrah itu apa Bu? Ya, fitrah itu suci. Ya, jadi manusia itu fitrahnya, sucinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau berbuat buruk, ya kemaksiatan, itu dirinya akan gelisah. Ya. Tapi kalau dia berbuat baik, berbuat amal soleh, maka dia akan tenang. Itu fitrahnya dalam diri manusia. Makanya ketika ada orang berbuat maksiat, ya berbuat kejelekan, dia nggak merasa resah dalam dirinya, berarti udah nggak ada fitrah dalam dirinya. Ya, na'udzubillah min. Apalagi ketika dia sudah terbiasa berbuat kejelekan. Nah, itu udah dicabut fitrahnya. Itu bukan manusia lagi berarti. Ya, karena fitrahnya manusia ketika berbuat baik itu hatinya tadi. Makanya Rasul bilang, "Istafti qalbak", coba tanya hati kamu tuh. Ya. Tanya hati kamu, bagaimana, apa yang kamu rasakan dengan hati tersebut. Itu hatinya akan menolak, itu fitrah manusia. Tapi ketika manusia udah berbuat maksiat, dia menikmati, kemudian biasa aja, berarti itu sudah hilang fitrahnya, kenikmatan, ya fitrahnya itu udah diambil sama Allah, udah nggak ada lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau dia berbuat baik, ya hatinya juga akan tenang. Ya. Akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam jiwa. Ini subhanallah. Ya, ibu kalau misalkan nemu duit di celana suami, yang ibu rasain apa Bu? Adem. Asik. Adem. Gelisah apa adem? Adem. Gimana Bu? Bonus. Adem. Gimana Bu? Ya? Rezeki nomblok. Adem. Iya, ya rezeki nomblok ya. Ya. Jadi tadi ketika kita berbuat kemaksiatan, maka kita akan gelisah. Ya, kita akan merasakan kegelisahan. Jangankan berbuat kemaksiatan, ibu kalau udah menikmati yang namanya sholat, ya ibu belum sholat tepat waktu itu gelisah rasanya. Betul nggak Bu? Ibu tadi yang biasa sholat duha, hari ini belum sholat, hatinya udah nggak bisa diem. Hari ini belum sholat. Udah jam segini belum sholat, itu gelisah hati kita. Ya, nggak jamaah, ya yang laki-laki gelisah kita. Ya nggak sholat malam, baca Quran hari ini belum baca Quran, ya belum baca Yasin, ya belum baca Al-Kahfi misalkan, itu gelisah. Ini subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya jadi Allah masih memberikan kita warning, ya peringatan. Ya ketika kita memang lalai, tapi Allah ingatkan dengan rasa gelisah tersebut. Ya. Kemudian nauzubillah tadi ketika kita berbuat maksiat malah seakan-akan biasa saja. Ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya tadi ya ciri orang yang berbuat maksiat, ya dirinya enggak tenang, kemudian juga kemaksiatannya dia pasti kagak mau dilihat orang. Nah itu. Makanya yang parah adalah tadi ketika dirinya tidak
merasa gelisah, kemudian ketika berbuat maksiat biasa saja dilihat orang, maka itu udah hatinya udah mati. Ya, hatinya bukan sakit lagi tapi sudah mati. Nauzubillahi min dzalik, ya. Karena tadi Allah berikan fitrah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya ketika kita zikir kepada Allah Jalla wa Ala, ya, maka hati kita akan tenang. Ketika berbuat baik maka hati kita akan tenang. Subhanallah. Ya, makanya kata Rasul bahwasanya ala fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasal jasadu kullu, tapi kalau yang segumpal ini rusak, ya, maka seluruhnya anggota tubuhnya juga bakal rusak. Ala wahyal qalb, itu adalah hati kita. Ya. Jadi kalau hatinya bersih, insya Allah seluruh perbuatannya juga bersih. Tapi kalau hatinya penuh noda, titik hitam, dengki, hasud, iri, ya udah, ya semuanya juga akan jelek, akan buruk yang keluar dalam dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya manusia itu diciptakan ketika lahir itu dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan menerima kebaikan. Ya, itu fitrah manusia, ya. Makanya tadi Rasulullah contohkan. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan, ya, tentang bahwasanya alamatul ism, ya, tadi bahwasanya tanda-tanda, ya, kemaksiatan, tanda-tanda perbuatan dosa. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan, itu tandanya ada dua. Ya, yang pertama, ya, dari dalam diri kita, kemudian yang kedua adalah dari luar diri kita. Ya, dari internal sama eksternal. Ya, yang dari dalam diri kita tadi bahwasanya kita merasakan kegelisahan. Ya, kita merasakan kegelisahan. Tadi kalau orang sudah menikmati ibadah, ya, dia belum ibadah saja dia udah gelisah, itu nikmat yang luar biasa. Ya, ini orang maksiat, ya, benar-benar berbuat dosa, bukan belum melakukan ibadah, tapi orang berbuat maksiat, berbuat kejelekan, maka dia fitrahnya manusia tersebut, maka dirinya akan gelisah. Ketika dia mau korupsi, pasti hatinya akan berbicara. Ya, nauzubillah min dzalik. Ketika dia korupsi, hatinya pasti mengingkari. Makanya kata Rasul tadi, istafti qalbak, tanya hatimu. Ya. Tanya hatimu, kata Rasul. Kalau kamu berbuat, ya, sesuatu kejahatan yang enggak dilihat manusia, tanya hati kita. Ya, mau bohongin orang, ya, mau ngerjain orang, ya, mau nipu orang, ya, mau bunuh orang ataupun yang lainnya, coba tanya hati kamu. Ya, bagaimana, apa yang kamu rasakan dengan hati kamu tersebut. Ya. Jadi kalau orang berbuat maksiat, maka hatinya, dirinya akan gelisah, ya, penuh dengan rasa cemas, ya, enggak tenang, takut, ya, nauzubillahi min dzalik. Tapi di situ Allah masih beri kenikmatan. Artinya masih diingatkan dengan rasa tersebut supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berabe tadi, kalau kita udah nggak ada sifat atau rasa seperti itu, ya, biasa saja, nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kharijiyah, dan insyaallah kita akan bahas pada salat Isya insyaallah.